Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah para dunsana, bertemu lagi kita di channel JMW Let's Go yang membahas masalah teori. Selain membahas masalah teknik yang ada di JMW Interior, kita di sini membahas masalah teori, masalah kiat bisnis di interior, masalah teknis dan pembuatan. Silahkan Anda ke JMW Interior. Oke, let's go, come on. Dunsana, dalam usaha interior kita tidak hanya memakai trimmer para dunsana. Awalnya sebelum ada trimmer atau mata straight bit, biasanya kita memakai kikir para dunsana. Kikir ini suatu yang sangat diperlukan pada usaha interior HPL, karena ini awalnya pemotongan untuk sisa atau lebih di bagian pinggir dari HPL. Apa saja jenis dari kikir ini? Di sini saya contohkan, ini kikir dengan panjang 30, separuh oval. Ada juga berbagai macam kikir. Ini yang segi 4 para dunsana, dan ada juga kikir yang ada di pasar tradisional. Apa saja itu jenis-jenis kikir yang saya pakai? Mari kita lihat para dunsana. Let's go. Come on. Nah, para dunsana, di sini saya mempunyai 10 macam mata kikir atau kikir untuk jenis finishing dari pinggiran HPL. Nah, saya perkenalkan di sini dulu para dunsana, ini kikir yang pakai genggaman tangan atau pegangan. Yang di sini yang tanpa pegangan ini biasanya saya dapat di pasar tradisional. Ini bisa kita kasih pegangan sendiri atau kita pakai seperti itu. Nah dunsana, untuk pertama kali mari kita bahas yang tradisional ini. Yang tradisional ini bisa kita dapatkan di pasar-pasar tradisional biasanya para dunsana, yang mana pasar yang menjual-jual alat seperti cangkul, arit, atau peralatan kebun. Di sana kita membeli ini. Ini biasanya untuk mengikir atau mengasah cangkul, tetapi ini bisa kita gunakan untuk memakai HPL. Ada berbagai macam, memotong HPL. Ada berbagai macam ukuran juga. Ini ukuran paling besar ini 30, ini 20, ini 15 para dunsana. Jadi kalau kita dalam memotong HPL yang hamparannya cukup luas, kita memakai ini. Cuman untuk bagian yang kasar seperti ini, dia hasil potongannya juga kasar. Nah, yang ini para dunsana, ini panjangnya 30 cm, bisa Anda lihat permukaannya sangat kasar. Tetapi ini apabila kita belum tusir, ini untuk kecepatan kita dalam memotong HPL pinggir itu sangat bagus. Tetapi permukaannya kasar para dunsana. Tetapi untuk kecepatan kita bekerja ini bagus. Harganya, kalau untuk yang besar ini harganya, kalau di pasar tradisional ini harganya dibanderol sekitar 35 atau 40 ribu. Bahkan ada yang 50 ribu, tergantung jenis bahan ini sebenarnya. 30 ribu pun ada. Oke, ini yang panjang 30. Oke, melompat kita ke panjang 20. Ini yang biasa saya pakai, ini panjang 20, 3 buah. Ini yang awal-awal saya memulai bisnis interior, saya sering memakai ini. Ini matanya cukup halus. Sayangnya, yang jenis tradisional ini para dunsana, genggaman kita ini tangan jadi sakit karena dia tidak ada tangkai. Kalau kita bikin tangkai, ini bisa juga, ini mungkin lebih bagus, tetapi ini jarang dikasih tangkai. Saya memakai ini cukup halus. Dan untuk saat sekarang jarang saya memakai ini, karena saya sudah memakai pemotong HPL yang jenis
ada tangkai seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang ukuran 15 cm. Ini biasanya saya pakai untuk di bagian-bagian yang kecil atau yang susah dijangkau dengan bagian yang besar itu, atau pertemuan-pertemuan yang kecil. Ini sangat berguna kita memakai yang kecil para dunsana. Oke, mari kita let's go ke kikir yang ada tangkainya. Nah, para dunsana, beda dengan ini kita biasanya dapat di pasar tradisional. Ini kita mendapatkannya banyak di toko material, apalagi di toko-toko material interior. Ini sangat banyak, berbagai macam ukuran juga. Ini ada panjang 30, ini 25, 25, 25, dan ini 15. Nah, dunsana, kikir yang seperti ini biasanya tangkainya itu warnanya hampir sama aja semua, padahal mereknya berbeda-beda. Paduan warna hitam dengan kuning. Saya nggak tahu kenapa setiap kikir warna tangkainya mesti itu, padahal mereknya berbeda-beda. Kenapa nggak ada merah jadi hitam, dan gimana saya menemukan jenis kikir yang ada tangkainya warnanya seperti aja semua. Belum saya temukan dengan warna tangkai yang lain. Entah kalau di daerah lain. Di daerah saya hanya menemukan tangkai seperti ini, hitam dengan kuning. Ini berbeda merek sebenarnya. Kalau yang ini dengan ini sama merek, tapi ini beda. Tapi warna dasarnya tetap hitam dan kuning. Nah, perbedaan di sini ada kikir yang bermata oval, maksudnya ada bulat setengah lingkaran, dan di sini datar para dunsana. Sementara ada juga yang pipih, yang persegi. Pipih persegi ini terbagi dua para dunsana. Ada yang matanya double, di sini ada matanya, di sini ada mata. Ada yang di pinggirannya tidak ada mata. Contohnya yang ini. Ini datar saja. Sementara yang ini ada geriginya. Dan untuk harganya, ini dibanderol sekitar harga 60, 70 sampai 200 ribu per buah. Ini biasanya para dunsana, tergantung ukuran dan merek. Jadi mulai dari harga 70 sampai 100-an, atau ada yang 200. Mari kita lihat bagaimana cara kita biasanya mengikir para dunsana. Nah, ini saya memakai kikir oval yang ada tangkainya para dunsana. Bagi Anda yang mau lihat cara saya memotong atau mengikir dengan kikir manual, silahkan lihat di video JMW interior. Oke, kita let's go lagi. Jika para dunsana bertanya mana kikir yang favorit saya memfavoritkan yang ini. Kenapa? Saya memakai yang pipih ini karena pipih ini lebih cepat saya dalam memotong, dan matanya cukup tidak terlalu halus juga tidak terlalu kasar. Jadi kecepatan kita memotong bagus dan matanya timbal balik. Dan apabila kenapa tidak pipih? Kalau dalam pipih ini kita biasanya memotong bagian yang halus-halus para dunsana atau yang kecil-kecil. Cuman pipih ini lebih cepat aus mata bagian sini. Jadi kalau udah tidak baru lagi, memotong pertama dia agak susah para dunsana. Oke, itulah jenis-jenis kikir yang saya pakai. Jadi apabila kita bekerja tanpa trimmer, saya memakai ini para dunsana. Walaupun kita pakai trimmer di bagian-bagian tertentu yang tidak terkejar oleh trimmer, pasti kita memakai kikir. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.